Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari di kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir agar pemahaman pengetahuan tentang kandungan yang ada dalam Al-Quran kita semakin mumpuni, semakin ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba, yamhaqum lebur sapa Allah kusar riba. Maksudnya yang kusuhu wa yadabu barang, yang kusuh ngurangi Allah yang riba wa yadabu lang barakatuh barang. Jadi Allah menghilangkan mengurangi barokahnya riba. Jadi mungkin orang yang meribakan bisnis tapi dengan riba, mungkin barokahnya atau kemanfaat bagi dirinya berkurang. Ya berkurang itu ya relatif ya. Mungkin dia sakit atau mungkin kadang ditipu orang mungkin saja. Yang jelas ya dapat dosa itu yang jelas. Wa yurbi sadaqah wa yurbi lamunda ke sadaqah tim berapa sedekah. Nanti sedekah dikal macam justru dinaikkan. Ya zidua wa yumni ha wa yunmiha wa yudhaifu sahabat. Ya jitu nambah Allah sedekah wa yunmiha lan mundhake Allah sedekah wa yudhaifu lan nikra sahabat ing kan sedekah. Dadi justru kalau sedekah dinaikkan pahalanya. Ini kan memberikan semangat kepada kita atau mungkin memberikan supaya kita ini tidak enggan terhadap sedekah, walaupun memang kalau yang kita rasakan ya memang kalau sedekah kan harta kita berkurang ya. Itu kalau sedekah dalam hal uang. Tapi sedekah itu kan ya, tidak hanya uang saja, mungkin ide yang cemerlang kan bisa saja. Orang punya bisnis ditunjukkan ini itu kan juga bisa sedekah. Jadi sedekah ya tidak hanya uang ya. Bahkan kadang-kadang ada yang diberi sedekah selain uang lebih bermanfaat ya bagi dia. Barangkali kan dia pas uangnya pas lebih ya. Wallahu ta'ala Allah iku la ikhwatun kula kafarin ing saben akeh kufure bitahlil riba kelawan ngalalake riba. Jadi Allah itu tidak suka orang yang banyak kufurnya dalam arti menghalalkan riba. Itu kategorinya kufur. Karena apa? Yang diharamkan Allah kalau kita halalkan ya. Asimin tur akeh dosane. Fajirin tegese kang lanjut bi akli kamangan riba yo akibu tegese nyiksa natrap Allah ing ya kullu kafarin man. Ya, tapi memang tidak ada satu ulama pun yang menghalalkan riba. Sampai detik ini tidak ada. Tetapi yang jadi perdebatan atau khilafiyah itu kan bagaimana keadaan di era sekarang. Misalkan yang jelaskan seperti bank ya, selain bank ya banyak ya. Karena di era sekarang itu sudah berkembang semacam itu. Dulu ada, sekarang malah banyak ya. Seperti saya contohkan seperti bank itu kan sampai sekarang khilafiyah ya. Nah, karena khilafiyah ya pendapatnya tidak ada satupun yang ya diikuti semua orang ya beda-beda. Yang jelas ya kita harus menerima perbedaan karena semua manusia punya pendapat beda-beda dan punya argumentasi yang memperkuat pendapatnya. Karena khilafiyah itu kan ada subjektivitas. Ya yang jelas pokoknya kita yakini ya yang mana. Jangan menyalahkan yang lain. Yang lain juga punya argumentasi. Karena endingnya Allah sendiri nanti yang memberikan yang memberikan yang kita laksanakan di dunia ini apa dosa atau pahala Allah. Kita tidak bisa menjustis orang itu pasti berdosa,
orang itu pasti dapat pahala. Karena mungkin saja orang yang sepertinya baik tidak diterima, orang yang sepertinya jelek mungkin berdosa tapi diampuni oleh Allah. Kan kita tidak tahu, yang dosa kemudian diampuni, yang kelihatan baik tidak dicatat baik, mungkin ada karena ada hal buruknya, mungkin saja ya, itu mungkin saja. Innal ladzina sanwaka amanu kampus amilu amal sholihati amal soleh wa aqran jumlah salat wa adulan aweh utabareng alladzin asakan lahum iku kedue alladzina ajrum utakan alladzin inda rabbihim mungguhi pangeran alladzina walakun ora ana kuwatir wedi iku alaihi ora ana te kuwatir iku ayang atas alani walahum lan orang iku yang zanuna susah beriatin. Jadi memang ya kita ini diharuskan sebagai manusia untuk berbuat kebaikan. Nah kebaikan pun ini juga ada yang kebaikan yang sifatnya pokok kalau di umat Islam ya, misalkan sholat itu bagaimanapun sama, bagaimanapun baik. Cuma bagaimana modelnya sholat itu kemudian ada yang beda ya. Dalam arti yang menginjak masalah sunnah mungkin ya. Karena mungkin saja di situ sunnah, di lainnya wajib. Tapi yang jelas sholat itu sama, semua ulama sepakat wajib gitu ya. Jadi sholihat banyak ya. Tapi salah satunya yang mesti tidak ada khilaf ya sholat. Kemudian ada misalkan orang yang sering membaca sholawat. Ini kan ada yang mengatakan itu baik, ada yang mengatakan mungkin ya tidak baik barangkali. Dalam arti sholawatnya baik, cuma mungkin dilakukan di momen-momen tertentu, mungkin bagi dia kurang baik ya. Tapi kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ya wis ambigu, dalam arti diam. Dia tidak melaksanakan tapi tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan B, ya tidak menyalahkan orang yang melaksanakan misalkan membiasakan baca selawat, ya tidak menyalahkan orang yang menentang. Jadi dia harus diam kita aja, tidak melaksanakan. Jadi ya kira-kira ada 3, tapi mungkin selain itu juga ada lagi. Ada yang sering, ada yang menentang, ada yang diam. Yang kita tahu fenomena di sini ya, mungkin di tempat lain juga beda lagi ya. Waqom sholat ini tadi dan menjalankan sholatnya. Waktu zakat, nah ini zakat, ya ini semua orang sepakat zakat wajib. Tapi di era sekarang ini kan juga dengan ijtihad ulama zakat profesi ini kan belum ada. Nah, sekarang ini kan juga ada zakat profesi ini kan, ya zakat tapi kan zakat profesi karena di era sekarang profesi pun juga bisa mendapatkan gaji. Kalau zaman dulu kan belum ada, mungkin kalau belum spesialis pekerjaan itu masih serabutan, banyak yang umum. Lahum ajruhum, yang jelas Allah akan memberikan pahala, terutama di akhirat. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Karena apa yang ada di dunia ini kan misalkan nikmat itu kan berupa ini kita sehat, kita mungkin kebutuhan kita tidak banyak yang kekurangan, ini kan termasuk kenikmatan ya. Nah kalau di akhirat nanti ya wal khaufun 'alaihim. Nah kalau di wal khaufun mungkin ya pas di alam barzah, di kubur, ditanya malaikat mungkar nakir barangkali ya tidak merasa takut karena mungkin yang menanyai itu biasa modelnya dan mungkin bisa jawab itu kan tidak merasa takut. Mengapa kok bisa jawab? Mungkin ya amalnya ditunjukkan di situ membantu barangkali kan itu. Ya alladzina amanu, ya alladzina amanu kepada kita kuatin Allah yang kusah wadaru lah ning asra kutuk ning asap maba bagian karma menadi bae
Sangira ing kun lamun sapa jan iku mina wong sati kang temen fi manim imban ing dalam iman sira. Jadi ini kan kalau ayat ini disebutkan orang iman harus takwa kepada Allah dan tinggallah sebagian dari riba. In kuntum kalau kamu termasuk orang iman. Ini memang ayat ini turun karena kan pada masa Rasulullah itu kan menyelesaikan masalah itu kan atau mungkin hukum itu ada dari hadis dari Rasulullah dari Allah ya. Ada yang dari Quran. Nah, ini kejadian apa namanya? Riba itu ada orang yang meminjami ke orang ya. Pas meminjami itu belum ada ayat tentang riba. Nah kemudian pas waktunya si pinjam itu membayar ternyata ada ayat datang. Makanya kan disebutkan ya alladzina amanu ittaqullaha wa dzarma baqiyam riba. Jadi ya karena pas dia nyaur itu ayat ini datang, ya itu berlaku saat ini. Dalam arti apa yang perjanjian yang dulunya si penghutang atau yang pinjam uang akan membayar lebih itu harus di cancel, harus pokoknya saja gitu maksudnya gini ya. Fa inna min sa'nil mu'min intisa amanah. Karena di sini mengapa ya ladina amtaqullah kok langsung disebutkan orang, kok disebutkan omong. Fa inna min sa'nil, karena saking tingkah intisam. Karena kalau orang sudah kategori mukmin tapi mukmin yang sungguh ya. Karena kalau di Indonesia ini kan ada orang yang membuat kadang-kadang slogan atau apa itu. Orang sini itu tidak mau makan babi karena haram, makan daging anjing haram, tapi korupsi. Jadi kan ya sama ya kalau ya sama-sama haramnya, tapi ya enggak tahu di mata Allah. Tapi kalau apa namanya, kalau dimakan kan langsung ke tubuh kita. Kalau hubungannya dengan Allah saja ya, kalau misalkan makan babi, makan daging anjing kan langsung dengan Allah. Tapi kalau korupsi itu kan hubungan dengan orang banyak ya, karena jatah itu uang itu akan melebar ke orang banyak akibat dimanfaatkan sendiri. Walaupun begitu juga haram ya, sama. Cuma yang nggak tahu karena hubungannya kan dengan perasaan. Kalau babi mungkin dimakan sendiri, kalau uang mungkin bisa menambah kekayaan untuk sementara begitu pendapatnya ya, karena mengikuti ya, apa yang diinginkan oleh godaan setan. Nazalat temurun apa ayat iku mang ya ladina amanu lama talaba batu sahabat semacam nage sahabat badanahi biriban. Jadi ada sebagian sahabat nagih orang yang dipinjam uang setelah datangnya larangan riba. Kana lahu kana ono apa riba iku lahu ketika qablu sadurunge ayu. Bahkan ada di tafsir lain dijelaskan karena apa ya, ini larangan itu belum didengar, belum diketahui oleh sebagian sahabat yang menagih tadi. Makanya dia nagih menggunakan ya kesepakatan awal gitu kan, tambah ada yang mengatakan begitu. Karena itu maka ayat ini turun. Nah, setelah ayat turun ya orang yang nagih tadi diberitahu gitu ya. Fa ilam tapalo mongkon ora gawe sapa sira ma barang umi tekan transfer kalma fa dana mongko ilamu fa dana mongko werusa ilamu sapa sira bi harbin perangan menawa sapa rasuli lan lakuman fi dalam fa danu tah didun
syadidul madani sadin kang banget lahum maring ya orang-orang yang ini tadi ya, orang-orang yang melakukan riba tadi. Jadi apa namanya? Ini kan apa namanya tadi, ayat ini datang kemudian ada sahabat yang meminjam uang kepada temannya kemudian nagih. Pas nagih itu ada ayat datang tapi dia belum mendengar datanya ayat tentang larangan apa namanya riba ya. Maka sebagian sahabat ya. Hari ini disebutkan biharbim minallah, perangan dari Allah dan Rasul. Maksudnya ini kan juga khilaf ya, di antara ahli tafsir. Ada mengatakan ya perangan, ada mengatakan ini apa? Perangan itu menakut-nakuti. Maksudnya kamu kalau tidak menjalankan apa yang kamu bagaikan orang yang melawan Allah, melawan Rasulnya. Pada baik menurut biharbin nanti pada merangkul semua melawan Rasul. Padahal kamu sudah kategori orang mukmin ya. Karena ada yang mengatakan itu biharbin itu apa ya, menentang riba dalam arti tidak mengakui hukum riba, tapi mengakui hukum riba tapi dia melanggar, itu kan mungkin juga ya. Walaman ajalat semasan turun ayat ikmang ya ladina amanu qalu moko ngucap sapa ya apa itu sahabat ikmang, sahabat aladina mang ya, la ya ada orang kekuatan iku mawujud tujuan bi harbi ka melangi rob melangi Allah, melangi hukumnya Allah. Jadi ya dianjam karena ini termasuk ya yang namanya sahabat ya, orang pengikut Rasulullah setelah diberitahu dia mengikuti, bukan malah menentang. Kecuali biasanya kalau orang ini orang mukmin tapi mukminnya tidak kokoh, itu kan kalau di masa Rasul kan orang munafik ya. Ya biasanya dia itu apa ya, tidak 100%, luarnya ikut, dalamnya artinya tidak setuju. Wa in tubtun lawan mareni sebut rojak tumbalen anu saking tinggal ngalap riba falakum mongko utahe sapa sira iku rusam walikum utahe pokoke asale usuli amwalikum pro bondo sira la tadimuna orangan sira bisan kan apa wala ora diana bi naksin kelawan nyudo robos. Jadi kalau sudah kamu meninggalkan dalam hati tidak melakukan riba, maka falakum rusu amwalik, maka uang yang kamu pinjamkan ya dikembalikan pokoknya. Misalkan ada orang pinjam 1 juta ya kembali 1 juta. La tadlimuna walatamu, kamu tidak menyengsarakan, tidak nambahi kepada orang yang pinjam dan kamu tidak dirugikan, karena janji Allah kan akan dilipat gandakan pahalanya. Ya karena apa? Kalau orang ini gambaran di sini orang meminjami kemudian dinaikkan kan menolongnya tidak apa ya, tidak 100%. Kalau 100% kan tidak nambah. Tapi kalau ini kan dibahas kebaikan ya. Nah, karena kalau di realita itu kan beda ya. Realita ya banyak beda ya. Realita itu banyak beda ya. Kadang-kadang orang yang dipinjami malah tidak bayar bukan karena tidak punya. Itu kan
yang didahulukan bukan mengembalikan uang, malah untuk kepentingan yang kesenangannya itu jadi masalah ya. Itu kan jadi masalah juga. Harusnya kan tidak begitu, yang wajib didahulukan, ya, yang tidak wajib belakangan. Tapi kadang-kadang enggak, dibalik itu, kadang-kadang ada yang model begitu. Yang wajib karena sudah harta di miliknya, si orang nagih hanya bisa marah-marah gitu kan. Itu kan beda lagi. Ini kasus beda ya. Dan ini juga ada hadis itu, Rasulullah pernah pinjam sapi yang masih muda itu, kemudian dikembalikan sapi yang sudah tua. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, katanya panjenengan riba tidak boleh, jenengan kok antara pinjam dengan mengokok beda. Jawab Rasulullah, orang pinjam dalam hati kalau nyaurnya pancet itu termasuk uang medit, orang bakhil. Makanya dengan hadis itu kesimpulan ulama, ya mungkin ada ulama yang tidak setuju ya, itu kalau menambahi itu inisiatif dari si pinjam, tidak ada ketentuan di antara kedua belah pihak, tiba-tiba ditambahi, ya kesimpulannya tidak masalah ya. Nah, ini yang sekarang yang khilafiyah itu kan terutama kan ada aturan ya. Si pinjam sudah tahu begini, yang minjami aturan begini dan sebagainya. Kalau minjam ikhlas kemudian naulnya mengembang ditambah, itu tidak masalah sesuai dengan hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa ing kana lamun tinemu waqa ateges temu apa horimun kang utang apa du usrat wa qa tumiba sapa du apa hori wong kang utang du usratin wong kang duweni miskin fanadiratun mongko wajib ngakhirake lahu maring horim tama maring du usrah ai alaikum wajib ing ngatasi sira tak ngakhiraken du usrah utawa horim. Jadi kalau ilama sampai nyaur ono waktu soge, waktu mampu. Jadi kalau itu kan misalkan sudah walaupun tanpa tambah, misalkan nyaurnya berapa 1 bulan, ternyata 1 bulan itu belum bisa ya, kita sebagai yang orang meminjami harus rela sampai dia mampu untuk membayar, karena ada kesulitan pada waktu janji. Bevesin wondomnya maisarah, ada yang mai surah ai waktu yasarin, tekse waktu ya, waktu mampunya. Wa anta sadaqu ta sadaq oleh yen tos nglakoni sedekah sira bitasdidi khairan lakum ing kuntum lamun ana sapa iku ta. Sebenarnya kalau kita ini sedekah, mau mensedekahkan lebih baik ya pasti itu ya. Karena kalau dapat tadi kan meringankan beban orang lain tanpa memberikan beban. Tadi ini kan sedekah dalam arti mungkin diberikan, atau mungkin sedekah dalam arti waktunya diulur kita terima, itu kan sedekah waktu ya, memberikan kelonggaran waktu cuma bagian sedekah. Annahu khairun ibra. Nah, ini kalau di sini ibra sampai bab alu mongko ngakon sapa sing ibra. Fil hadis indah hadis tadi. Man zawa intadara makiraku musira ing wong kang miskin awa doa utawa nyuda sapa man saking muksir andala mongko ngayup-ngayupe ing mansuh mafi dillahi yaumala dillah illa dillah. Allah lama pengyum-yupi iman sawa wa bi dilihi ing dalam yubi Allah yaumal adillah ing ora ana yub-yuban iku maca illa dillah kejaba yub. Jadi
nanti ya gini, karena kita hidup di dunia kan belum mengalami ya, kalau kita kepanasan di apa namanya di lapangan kan kita bisa minggir atau bawa payung lah. Suatu saat ya mudah-mudahan kita ya kan tidak di sana kan hanya Allah yang menolong ya. Ya ada sapa Rasul tapi itu kan juga dari Allah ya. Nanti di sana akan mendapatkan keteduhan. Ya tidak tahu dari apa teduhnya pokoknya. Kalau cerita dari Rasulullah itu kan pada waktu sejak kecil itu sebelum jadi nabi kan jangan kemana-mana diiringi oleh mega, oleh mendung ya. Yang mungkin saja tidak tahu kita yang ngayupi ini yo apa tidak tahu ya Allah yang tahu. Rawahu Muslim. Ya hadis sapa Muslim. Hadis yang nanti mantadara musiron au wado'anhu adallahu fi dhillihi yaumal ladillah ila dhillah wa taqul yauman intina turja'un kan tembal akan sapa sira bil ba'il maqul turja'una ya bil binal turja'una turatun tembal ake fil fa'il tasiruna bali jadi bisa tarjiuna juga bisa turjauna bali tarjiuna bali sira turjan tema padha ya bali dengan timah yang sama-sama walaupun fa'ilnya itu kita atau fa'ilnya Allah ya sama yang penentunya juga fi dalam ilallah mana ilallah. Jadi kita harus takut dalam arti ya kita harus siap sedia di sini dengan amal ya, yang baik karena di sana hanya amal yang bisa kita raih nanti. Sumatwa pamoten Tuhan in dalam opokona sahabat-sahabat awal. Jadi jangan den Tuhan jajaan ing jadi den Tuhan ini dalam arti apa yang kita perbuat di dunia ini nanti semuanya baik ya diberikan pahala, jelek ya naudzubillah ya mendapatkan siksa adab. Itu kama tuafa ya di Tuhan ini dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Maka sahabat main bahasa kalpa ngakoni apa kula nafsu amilat dilakon min khairin banyak banget wasalan. Jadi apa yang baik buruk semua akan kembali, tidak mungkin hilang, tidak mungkin yang baik saja diterima, yang buruk hilang atau mungkin sebaliknya karena catatan lengkap dan catatan tidak mungkin hilang. Beda dengan di dunia karena rekapan manusia antar manusia kadang-kadang hilang, kadang-kadang tidak disimpan ada masalah, kena banjir, kena dan lain sebagainya ya. Benar. Wahum utai kulun nasin ikulayunamuna ora tianio. Binaksi hasanatin au ziyadati sayatin. Tidak akan dianiaya, maksudnya ya dianiaya itu kan kalau binaksi hasanatin itu dianiaya ya. Kalau biziyadati sayatin ini kan dianiaya itu di sini kan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan itu apa ya. Kita misalnya kita kerja tapi gajinya gak cocok itu kan kita ditipu, tidak mungkin ditipu apa yang kita laksanakan, kita kerjakan. Tapi walaupun begitu kita ya tidak begitu banyak protes karena penentunya ada Allah Subhanahu. Kita hanya bisanya berdoa gitu. Kalau di dunia dan amal tadi amal sholihat ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada bacaan penjelasan yang mungkin sulit dimengerti atau mungkin sedikit keliru, saya menerima masukan agar ke depan kajian semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.